Waalaikumsalam warahmatullahi Let's pray wabarakatuh. together before we continue, everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. How are you today, Tommy? Alhamdulillah, I'm finished. Can you hear my voice? Can you hear me? Yes, Yes, I okay. hear. Very good. Rosa, are you okay? Yeah, Miss. Yes. Can you open your video, please? Alhamdulillah. Where is Alma? Belum join, Miss. Belum Nanti join. ya. Okay. All right. So we're going to start our session today by talking more about the program. Yeah. Last week, we didn't get enough time because we had the pre-test, and congratulations for the pre-test. Rosa, we're going to have the pre-test maybe after this year, maybe in next week. Let's see the schedule later, yeah. I'm going to show you everybody the rules and regulation and also the program, yeah. I'm going to give more explanation about our program. Welcome, Rafi. Assalamualaikum. Okay, I'm going to show you the panduan and tata tertib kursus. Panduan dan tata tertib kursus, sorry. Okay. Have you opened the file, everybody? If not, then I'm going to show you, yeah, about our program. So sometimes I will switch in Indonesian in order to explain the rules and the regulation in our English course. Okay. Jadi program yang sekarang kita laksanakan di level ini, yang sekarang kita sedang lakukan di jam ini adalah English TOEFL Preparation. Ada beberapa program kursus di Kampung Inggris Semarang. Yang keenam ini adalah TOEFL IELTS TOEIC Preparation. Sekarang kita berada di TOEFL Preparation 1 level 1. Kita sebut TOEFL Prep, kalau untuk singkatnya dalam Telegram group kita sebut 221, itu artinya adalah term 2, dalam 1 tahun kita bagi menjadi 4 term, 1 termnya adalah 3 bulan, 221 itu adalah tahun, jadi kita berada di term 2 2021, pada saat nanti kita mengerjakan soal tes atau latihan, dan ada isian term dan tahun, maka silahkan nanti diisi term 2 tahun 2021. Term 2 nanti akan berlangsung pada bulan ini, April, Mei, Juni. Ya, insya Allah nanti kursus kita di level ini akan selesai pada bulan Juni. Setelah ini nanti kita lihat tanggal-tanggal pentingnya, oke? Kemudian siswa yang bisa masuk ke TOEFL Preparation ini adalah siswa SMA, mahasiswa, dan umum. Teman-teman yang di sini nanti kita akan kenalan ya, masih mahasiswa atau masih SMA atau bagaimana, nanti kita kenalan lebih lanjut ya. Durasi per sesinya adalah 90 menit khusus untuk TOEFL Preparation 1 level 1. Pada sesi 1 kemarin durasinya lebih panjang karena memang sesi satunya untuk pretest. Kemarin sampai jam 12, mulai hari ini sampai dengan sesi ke-12 nanti durasinya 90 menit, insya Allah akan selesai pukul 11.30. Moga-moga tidak ada halangan ya. Kemudian program dan level, setiap program terdiri dari 4 level, jadi saat ini kita ada di TOEFL Preparation 1. Ada 4 level, TOEFL Preparation 1 level 1, level 2, level 3, dan level 4. Untuk TOEFL Preparation di Kampung Inggris Semarang ada 2 program, TOEFL Preparation 1 dan TOEFL Preparation 2. Bedanya apa? Bedanya materi yang diberikan. Untuk TOEFL Preparation 1,
yang pretest skornya mendapatkan di bawah 480. Nanti akan masuk ke TOEFL Preparation 1. Selamat kemarin, Rosa, because you haven't got your pretest, jadi asumsinya kita masuk ke TOEFL Preparation 1 level 1. Ya, bisa diterima ya. Meskipun nanti mungkin misalnya TOEFL skor saya pretestnya lebih dari 480, nanti kita belajar bersama lagi ya, Rosa. Oke. Nanti jangan khawatir kalau misalnya level ini terlalu mudah, saya akan kasih tantangan lebih nanti ya, insya Allah. Oke, TOEFL Preparation 1 level 1, kita fokuskan kepada structure dan written expression. Saya lanjutkan dulu tadi untuk TOEFL Preparation 1, untuk siswa yang skor awalnya kurang dari 480, untuk TOEFL Preparation 2, untuk skor skor awalnya lebih dari 480. Memangnya ada. Term kemarin kita punya siswa yang skor awalnya 607. Jadi begitu pretestnya keluar hasilnya, sudah 607. Jadi akhirnya kita keluarkan kelas, kita tawari untuk masuk ke kelas private karena nggak bisa bercampur dengan teman-temannya, soalnya materinya akan terlalu mudah. Jadi belajar bahasa Inggris atau belajar apapun harus istilahnya L+1 ya, nggak boleh terlalu mudah, harus lebih susah dari kemampuan kita. Insya Allah itu teorinya ya. Jadi teman-teman di sini sudah pas sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, insya Allah ya. Kemudian TOEFL preparation yang ada di Kampung Inggris Semarang adalah PBT atau Paper Based TOEFL, Paper Based Test. Bedanya kalau di TOEFL kita ada TOEFL PBT, ada CBT, ada IBT. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar ITP, itu sama dengan PBT. Jadi formatnya sama antara PBT dan ITP. Bedanya adalah kalau ITP itu adalah nama resmi yang dimiliki oleh ITS, lembaga yang memiliki brand TOEFL ini. Jadi kalau ditanya apakah TOEFL di Kampung Inggris Semarang ini adalah TOEFL ITP? Ya, formatnya sama. Format PBT dan ITP sama. Materi yang diteskan adalah structure and written expression untuk sectionnya yang kemarin kita kerjakan ya, listening comprehension, kemudian structure and written expression, kemudian reading comprehension. Biasanya ada yang ditambah dengan writing, tapi tidak semua lembaga kursus yang memberikan tes TOEFL itu memberikan writing. Kalau di Kampung Inggris Semarang, kalau Anda tes TOEFL di sini, maka yang diberikan sectionnya sama seperti dalam pretest kemarin, hanya listening, kemudian structure, dan reading comprehension. Ada lembaga kursus yang menambah dengan writing, tapi biasanya skornya tidak masuk ke dalam skor TOEFL. Skornya tersendiri, skor writing sendiri. TOEFL Preparation 1 level 1 di Kampung Inggris Semarang ini adalah paper-based TOEFL. Untuk pada saat nanti selesai level 1, maka akan menerima achievement report. Jadi alurnya TOEFL Preparation 1 level 1 selesai, kemudian melanjutkan ke level 2. Level 2-nya nanti akan fokusnya ke reading comprehension. Jadi level 1 structure and written expression. Level kedua fokusnya ke reading comprehension. Level 3 fokus ke listening comprehension. Level 4 fokus ke writing. Jadi teman-teman mungkin kenapa yang level 1 nggak listening, Miss? Kan urutannya listening. Dulu kita pernah level 1-nya listening, tapi pada saat kita coba level 1 untuk structure and written expression, maka level-level berikutnya akan terbantu. Jadi baik reading maupun listening itu nantinya akan bisa lebih baik pada saat level 1-nya kita belajar structure dulu, karena structure adalah komponen bahasa yang pada saat kita sudah menguasai, maka skill-skill kita baik listening, speaking, reading maupun writing akan terbantu. Karena itu structure and written expression kita taruh di depan,
Kemudian reading itu kita baca, input, vocab kita tambah, nanti akan membantu ke listening. Jadi teman-teman mulai set mindset bahwa saya harus praktek, saya harus belajar, gitu ya. Ini kita bicarakan program kita dulu. Kemudian setelah selesai satu program, TOEFL Preparation 1, level 1, 2, 3, 4, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kalau kemarin seperti Raffi yang sudah menyelesaikan program English Conversation 1, level 1 sampai 4, itu memperoleh sertifikat selesai conversation, program English Conversation. Nah, teman-teman yang nantinya selesai 4 level, maka akan mendapatkan juga hak untuk mengikuti TOEFL test yang lengkap. Jadi kalau level 1 nanti tesnya hanya structure saja. Level 2 tesnya, tes 1 dan tes 2 hanya reading saja. Level 3 tes 1 dan tes 2-nya hanya listening saja. Level 4 hanya writing saja. Setelah semuanya selesai, maka akan ada bonus tambahan mengikuti keseluruhan. Jadi seperti post test ya, tapi nanti mendapat sertifikat. Jadi sertifikatnya double nanti. Selesai program TOEFL preparation dan juga sertifikat yang menunjukkan TOEFL score yang nantinya bisa digunakan pada saat melamar atau studi lanjut ke S2 dan selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan silahkan langsung ditanyakan ya. Kita sudah ada di program dan level, sudah jelas untuk saat ini yang kita ambil. Kemudian termnya saat ini adalah term 2021. Tata cara pendaftaran siswa baru kemarin sudah mendaftar. Pada saat nanti sudah selesai level 1, silahkan untuk mendaftar berikutnya ke level berikutnya. Insya Allah kita akan mulai di bulan Juli. Prosedurnya sama seperti kemarin, mengisi form, kemudian mendapat konfirmasi dari kita, dan kita lanjutkan untuk level yang kedua ya. Ini registrasi siswa lanjutan. Untuk teman-teman yang sudah pernah kursus, maka sudah menjadi siswa lanjutan nanti di level-level selanjutnya ya. Kemudian masa berlaku biaya kursus hanya pada term ini saja. Nanti pada muka-muka tidak ada halangan. Jadi kalau sudah berhenti di tengah jalan, tidak bisa lagi diambil di term berikutnya karena hanya berlaku pada term ini. Laporan hasil belajar atau achievement report akan diberikan sesudah selesai program. Nanti akan tercantum pada achievement report tiga hal. Yang pertama adalah participation, yang kedua tes 1, yang ketiga tes 2. Untuk structure and written expression hanya ada tes structure dan written expression. Berbeda dengan English conversation ya. Kalau di English conversation ada tes tertulis dan ada interview. Kalau kita di TOEFL preparation ini, di kelas TOEFL preparation, karena fokusnya pada mengerjakan atau strategi mengerjakan soal TOEFL, maka tesnya hanya tes tertulis saja. Seperti kemarin, online, saya berikan link, dikerjakan, kemudian nanti nilainya dicantumkan pada achievement report. Untuk participation, yang dinilai adalah kehadiran, attendance, dan assignment. Mengerjakan tugas, pada saat diberikan tugas, dikerjakan sesuai waktunya dan akan saya nilai, nilainya nanti masuk pada nilai participation. Oke, laporan hasil belajar diberikan kepada siswa pada akhir setiap level, sesudah selesai level 1, insya Allah akan kita kirimkan melalui WhatsApp dalam bentuk PDF. Achievement report berlaku sebagai transkrip nilai yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari sertifikat tanda selesai kursus. Jadi nanti akan menyelesaikan level 1, 2, 3, 4, sesudah level 4 selesai, akan mendapat sertifikat selesai kursus TOEFL Preparation 1. Kemudian presensi, siswa wajib hadir minimal 66% dari total sesi. Kita akan punya 12 sesi, jadi minimal harus hadir 8 sesi ya dari 12 sesi. Kalau Mbak Rosa kemarin dihitung hadir atau tidak? Karena izin tetap dihitung tidak hadir, kecuali nanti ada penggantian ya. Jadi kita besok insya Allah moga-moga akan
kita ganti. Kalau alasan ketidakhadirannya karena urgent ya. Nanti kalau sesi kemarin yang pretest saya ganti karena memang penting harus pretest untuk bisa mengetahui skor awal. Di sesi ini dan sesi-sesi berikutnya saya tidak akan mengganti karena ini berupa materi ya. Jadi teman-teman moga-moga tidak ada halangan bisa hadir sampai dengan sesi ke-12. Bagi siswa yang jumlah kehadirannya kurang dari 66%, maka kenaikannya ke level yang lebih tinggi akan ditunda. Jadi kalau absennya lebih dari 4, maka akan ditunda. Kita akan berikan kesempatan untuk menggenapi. Caranya dengan mengikuti program penggenapan. Ada kelas tambahan, bisa dengan saya atau bisa dengan insya Allah dengan saya ya. Nanti dengan membayar biaya Rp75.000 per sesi atau per pertemuan. Jadi ada kelas sendiri gitu ya. Penggenapan kekurangan kehadiran bukan merupakan menjamin kelulusan. Agar materinya bisa maksimal diserap. Kedua, siswa wajib mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditetapkan. Jika siswa tidak hadir pada jadwal yang telah ditetapkan, maka bisa mengikuti sesi pengganti khusus untuk ujian dengan membayar biaya sebesar Rp75.000. Jadi moga-moga pada saat kita nanti jadwalnya tes bisa mengikuti sehingga tidak perlu ada sesi pengganti khusus untuk tes susulan ya. 3, siswa hadir di kelas pada jadwal yang telah ditetapkan. Insya Allah jadwal kita setiap Sabtu jam 10 sampai 11.30. 4, jadwal kursus bersifat tetap sejak awal sampai dengan akhir term. Kita nanti akan lihat ada hari-hari libur, sehingga kita perlu ada make up class atau kelas pengganti untuk mengganti hari libur tersebut. Siswa tidak bisa meminta penggantian jadwal di tengah-tengah term, jadi sudah fix di awal. 6, siswa wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Siswa yang datang terlambat tidak diberi tambahan waktu pembelajaran. Tapi alhamdulillah sejak ada pandemi, kelasnya online, insya Allah ada rekamannya. Nanti kita akan upload ke YouTube dan akan saya share linknya untuk bisa diikuti lagi di ada repetition ya. Pada saat nanti diperlukan bisa dibuka lagi penjelasan-penjelasan materi-materinya bisa dilihat lagi. Oke, nomor 6, siswa wajib hadir. 7, kursus libur pada hari Minggu dan hari-hari libur nasional. Jadi pada saat nanti kita hari Sabtunya pas tanggal merah karena libur, kursus kita tidak di hari Minggu ya, tapi pada saat nanti ada libur nasional, maka akan kita ganti di hari lain dengan kita sepakati bersama, yang insya Allah moga-moga semuanya bisa. Sertifikat diberikan setelah siswa mengikuti kursus minimal 4 level pada program yang sama dan dinyatakan lulus. Kemudian boleh cuti kursus, dibatasi selama 1 term. Hak siswa mendapatkan informasi tentang buku program kursus, mendapatkan fasilitas belajar, mendapatkan kartu siswa. Mohon maaf, sementara ini sejak pandemi kita tidak memberikan kartu siswa. 4, mengikuti pembelajaran. 5, menggunakan fasilitas hotspot. Insya Allah pada saat teman-teman datang ke kantor kita di Kampung Inggris Semarang, kalau pas kantornya buka, kita buka Senin sampai Sabtu. Tapi kadang-kadang semua guru mengajar, jadi kantornya beberapa saat harus ditutup. Kalau pas dibuka atau memerlukan ke sini dan ingin menggunakan fasilitas hotspot, silakan. Ya, misalnya ingin download banyak gitu macam-macam, dipersilahkan. 6, mendapatkan laporan hasil belajar. 7, jika diperlukan siswa bisa berkonsultasi dengan guru secara pribadi di luar jam kelas. Dan pada saat mengerjakan tugas atau mengerjakan latihan-latihan perlu bertanya dan konsultasi dengan saya, dipersilahkan. Bisa lewat Telegram pribadi saya, bisa dengan WhatsApp pribadi, insya Allah bisa saya respon ya. 8, mendapatkan sertifikat setelah memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang berlaku. Kewajiban siswa, registrasi, membayar biaya kursus, mengikuti dengan aktif dan semangat, ikut menjaga kebersihan, ikut menjaga nama baik siswa, menghormati guru, dan memarkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan pada saat datang ke sini. Larangan bagi siswa, disclaimer, dan masa berlaku. Kita beralih ke tata tertib pembelajaran online ya.
Ini kita berikan sejak kita melaksanakan tata tertib pembelajaran online. 1, sebelum pembelajaran pastikan jaringan internet stabil. Jika diperlukan datang ke Kampung Inggris Semarang dipersilahkan. 2, sebaiknya menggunakan laptop, menggunakan HP diperbolehkan, tapi posisikan laptop atau HP dalam posisi yang stabil. 3, menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan menutup aurat dengan sempurna. 4, posisikan diri Anda dalam ruangan yang tenang, fokus selama kelas berlangsung, hindari kebisingan dan cahaya matahari langsung, biar nggak silau ya. 5, siapkan buku kursus dan alat tulis. Jika buku kursusnya perlu dicetak, dipersilahkan. Kalau tidak, no problem. Yang pasti siapkan alat tulis untuk mencatat ya. Apa-apa yang penting silahkan ditulis, karena kalau mengandalkan ingatan saja akan lewat begitu saja. Jadi repetition itu diperlukan dengan kita mencatat. 6, masuk ke ruang virtual Zoom dengan menggunakan link yang telah dibagikan oleh guru. Link ini tetap setiap Sabtu, silahkan masuk ke breakout room di kelas dengan nama Miss Yunita. Masuk ke ruang virtual Zoom tepat waktu pada awal waktu sesuai jadwal. Room kita dibuka pukul 8.15, jadi kalau mau masuk sebelum itu sudah dibuka, tapi kelasnya kita mulai jam 10. Selama pembelajaran, pastikan video dan speaker dalam keadaan on. Pada pilihan video layout, pilih active speaker, bukan gallery, agar bisa melihat interaksi guru dan slide-slide kita. Ikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan konsentrasi. Jangan disambi apapun. Jadi konsentrasi, fokus, mengikuti semua kegiatan kita, aktivitas kita dengan baik. Ya. 4, dilarang melakukan kegiatan apapun selain aktivitas pembelajaran, misalnya membaca atau membalas pesan singkat. Jadi kalau HP-nya dipakai untuk Zoom, semuanya memakai laptop hari ini ya. Jadi HP-nya boleh disimpan dulu untuk fokus ikut kelas kita, berpartisipasi penuh dengan melaksanakan semua instruksi dan tugas dari guru dengan baik. Setelah pembelajaran, mempelajari kembali, teman-teman, kalau secara teori, pembelajaran atau materi yang kita ingin kuasai, itu harus diulang. Repetition-nya hari ini, kemudian sesudah pelajaran diulang lagi, besok dibuka lagi, diulang lagi, besoknya lagi, diulang lagi, seperti itu tadi. Jadi jangan sudah kemudian disimpan, harus diulang. 2, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai instruksi guru. Setiap akhir sesi, mulai sesi ini saya akan memberikan tugas. Tugasnya pastikan dikerjakan sesuai dengan instruksi dan waktu pengumpulan tugasnya. Kesalahan umum yang harus dihindari, terlambat masuk ke ruang virtual Zoom. Masuk terlambat akan buat Anda ketinggalan materi, jadi kurang fokus nantinya ya. 2, koneksi internet tidak lancar, disebabkan oleh kuota data yang habis atau sinyal yang lemah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda memiliki akses internet yang stabil. Moga-moga kita lancar selama 12 sesi, karena kadang-kadang cuaca dan lain-lain bisa jadi akan membuat tidak lancar. Jadi moga-moga kita berdoa tetap lancar dan cek koneksi. 3, tidak mengerjakan tugas atau PR. Jadi kebanyakan kenapa teman-teman yang belajar bahasa Inggris itu tidak berhasil atau tidak mencapai targetnya, bisa jadi salah satunya karena tidak mengerjakan tugas. Misalnya sibuk dengan tugas kuliah atau harus mengerjakan tugas yang lain, harus disempatkan. Dulu kita tidak begitu mempermasalahkan mengerjakan atau tidak ya. Jadi kalau sekarang semua guru Kampung Inggris Semarang harus memberikan tugas, karena kita sangat menyadari bahwa pembelajaran atau aktivitas kita di kelas ini, apalagi online, itu sangat terbatas, sehingga latihan-latihan yang diberikan itu sangat penting untuk mendukung teman-teman. Kemarin ada yang targetnya sudah punya ya 500 atau 550, ada yang targetnya pokoknya harus setinggi mungkin yang saya bisa. Nah, untuk itu kadang-kadang perlu diberikan arahan tugasnya dari mana dulu nih. Nah, jadi harus dikerjakan ya. Sesibuk apapun silahkan luangkan waktu, sempatkan, berikan jadwal khusus untuk belajar atau menguatkan skill TOEFL kita.
Jika Anda tidak mengerjakan tugas, Anda akan mengalami kerugian karena proses penguasaan bahasa Inggris Anda akan terhambat. Semua tugas atau PR yang diberikan oleh guru manfaatnya kembali pada diri Anda sendiri, insya Allah. Jadi semua guru di Kampung Inggris Semarang yang memberikan tugas itu bukan untuk membuli ya. Sudah mahasiswa banyak tugas di kampus, kenapa harus dikasih tugas? Nggak usah lah Bu, Miss nggak usah dikasih PR kan, gurunya nggak harus ngoreksi dan lain-lain ya. Tapi kita sadar, saya dan guru-guru di Kampung Inggris Semarang harus amanah. Tugas kita dan tanggung jawab kita adalah mendampingi semua siswa agar bisa mencapai targetnya, punya progres lebih baik dari titik awalnya. Jadi hari ini dengan Anda nanti di sesi ke-12 nggak boleh sama, harus berbeda, harus sudah lebih baik nantinya ya. Untuk itu prosesnya harus dilalui. Baik, sesudah ini kita akan membicarakan tentang tanggal. Mohon maaf agak lama ya, karena memang kita membicarakan hal-hal yang penting. Nanti pada saat ini sudah kita sampaikan, maka insya Allah moga-moga kursus kita sudah bisa lebih baik. Berikut saya akan menyampaikan kalender kelas kita, bisa dicatat atau bisa ditandai kalau ada reminder nantinya ya. Can you see the calendar, everybody? Okay, so sorry. I'm going to make it bigger. Boleh dijawab? Oh, Alma, how are you? You're here already ya. Sebentar, I'm going to make it bigger. Oke, kita ada di bulan April saat ini, tanggal 17. Kursus kita akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, sudah dimulai minggu kemarin, tanggal 10, 17, 24. Jadi saya hitung ya, tanggal 1 nanti kita libur karena hari libur nasional, ada hari buruh nanti ya, May Day, tanggal 1 Mei. Kemudian tanggal 15 ada libur Hari Raya Idul Fitri. Jadi insya Allah tanggal 15 kita libur, tidak ada kelas pada hari ini. Kelas akan kita mulai lagi tanggal 22. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita harus ketemu 12 sesi, karena itu harus kita sepakati, bisa hari ini, bisa minggu depan, untuk 2 sesi yang harus kita laksanakan untuk menggenapi sehingga semua total pertemuan kita 12 kali bisa dilaksanakan. Nah, teman-teman siap tidak nih kalau saya tanya, minggu depan bisa nggak kita tambah 1 sesi lagi untuk pertemuan berikutnya? Kita perlu 2 hari atau 2 kali lagi selain hari Sabtu untuk bisa mengganti pertemuan yang hilang. Ini tanggal 1 dan tanggal 15 mestinya kita masuk tapi libur. Jadi kita harus mengganti pertemuan yang hilang di hari ini. Saya boleh dengar suaranya? Kalau hari Senin jam 4 sore, apakah ada yang berhalangan? Can we have the class next week on Monday at 4 to 5:30? Hari Senin jam 4 sampai jam 5:30. Apakah ada yang berhalangan? Karena kebetulan saya pas nggak ada kelas hari Senin sore. Saya berhalangan. Oke, ada kuliah Mas Raffi? Iya. Ya, oke, berarti tidak jadi. Kalau hari Selasa jam 1, apakah ada yang berhalangan? Saya berhalangan. Oke. Mas Raffi kuliahnya sampai hari apa? Saya nyampe hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Hari Senin sampai hari Jumat sampai sore terus kah? Hari Senin sama hari Rabu itu pagi nyampe sore. Kalau hari Selasa yang kosong tuh pagi. Kalau hari Kamis yang kosong sore. Oke, baik. Jumat yang kosong pagi. Pagi, baik. Kita lihat hari Selasa pagi. Ya, nanti kita dengar pendapat Mas Tommy sesudah terima telepon. Teman-teman, Mbak Rosa dan Mbak Alma, Selasa pagi jam 8.30 gimana? Mbak Rosa, can you do it? Maaf, Miss.
Kuliah? Nggak bisa, baik. Jadi kita geser hari Kamis sore, Kamis siang jam 1. Kamis siang nggak bisa, Miss. Siang nggak bisa. Oke, baik. Geser ke jam berikutnya, Kamis jam 2:30. Jam 2:30, minggu depan. Kamis itu adalah tanggal 22 April jam 2:30 sampai dengan jam 4. Can you do it? Is it possible? What about you, Rosa? Apakah masih terlalu jauh? Oke, sementara kita simpan ya. Hari Kamis jam 2:30, kita belum pastikan apakah hari Kamis minggu depan bisa atau tidak. Sekarang pilihan berikutnya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu minggu depan. Minggu depan itu adalah tanggal 24. Jadi hari Sabtu kita punya 2 sesi mulai jam 8.30 sampai 11.30. Jadi minggu depan kita langsung 3 jam. Nanti kita break 5 atau 10 menit di tengah-tengah. What do you think? Raffi biasanya ada kelas tambahan. Gimana? Kalau minggu depan ada jadwal pagi nggak? Tadinya dari jam berapa? Jam 8.30. Do you have a morning schedule next week on Saturday? Ada. Oke. Jadwalnya full ya. Baik, geser ke siang. Hari Sabtu jam 1. Jadi jam 10.30 selesai, kemudian break. Kita mulai lagi kelasnya jam 1 sampai jam 2:30. Nah, ini Raffi nih yang kelasnya 3 sesi hari Sabtu nanti. Oke, what do you think? Nggak masalah kan ya, online kan ya, Raffi? Oke. Let's hear from you. Minggu depan rencana kita 2 sesi, jam 10.30 selesai. Jadi sesi pertama tetap jam 10, sesi kedua kita mulai lagi jam 1 sampai jam 2:30. Can you do it? Rosa, what do you think? Kalau Kamis bisa, Miss, minggu depan. Oke. Kalau Sabtu? Sabtu jam 1. Nggak bisa, Miss. Ada waktu itu, Miss. Ada? Ada kuliah, Miss. Oh, oke. Nah, berarti pilihan sementara hari Kamis ya. Raffi, what do you think? Hari Kamis jam berapa tadi ya, Rosa? Jam 2.30 ya? Jam 1. Kalau jam 1 bisa kah? Jam 1 nggak bisa, Miss. Jam 2.30 ya? Oke. Kita dengar, teman-teman, nanti saya tunggu jawabannya. Apakah memungkinkan hari Kamis minggu depan jam 2.30 sampai jam 4 ya? Alright, good. So we're going to go to our material for today. Ya. Jadi PR kita nanti memantapkan sesi berikutnya untuk kelas pengganti. Alright. So, what is TOEFL test? Let's get to know more about TOEFL ya. Kalau kita ingin menaklukkan, bukan menaklukkan ya, bersahabat dengan TOEFL, apapun tesnya, skor yang kita harapkan selalu kepegang. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu. TOEFL itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan secara singkat, TOEFL is Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL ini diberikan atau dibuat oleh ETS, Educational Testing Service, sejak tahun 63 sudah banyak sekali terjadi perubahan. Jadi setiap tahun selalu ada hal-hal yang berubah dari
TOEFL test. Jadi silahkan teman-teman aktif untuk update. ITS ini kalau nggak salah websitenya ada di www.its.org. Untuk tes TOEFL mereka selalu memberikan update. Misalnya untuk tahun ini ada perubahan di bagian reading misalnya. Readingnya soalnya berkurang atau durasi waktunya tetap, tapi ada perubahan. Nah, mereka selalu memberikan update di website mereka. Oke. Tes TOEFL itu untuk apa sih? Nah, teman-teman tahu kalau yang kuliah itu untuk biasanya kalau di UNES lulus dari UNES harus punya tes TOEFL skor tertentu. Untuk mahasiswa bahasa Inggris skornya adalah 450. Untuk selain bahasa Inggris biasanya 425. Tommy berapa kalau di MIPA ya? Are you in technique or science? Science, Miss. Science. Matematik. Okay. Alright. What is the target or standard in your department? 400, Miss. 400. Okay. Yes. Ya, jadi berbeda-beda ya. Okay. Rosa, where do you go? What university do you study? Universitas Pertamina, Miss. Okay. Where is it? Is it in Jakarta? Yeah, in Jakarta. Yeah, yeah, okay. Nah, kita sambil kenalan aja deh. Silahkan Mas Tommy untuk memperkenalkan diri biar kenal dengan teman-teman. You can say it in English. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, Miss, kalau bahasa Inggris, Miss. Okay, no problem. Ya, kenalkan saya Tommy Setiawan dari mahasiswa pendidikan matematika UNES. Oke. Sudah semester akhir. Ya. Lulus rencana kapan? Bulan ini, Miss, insya Allah. Bulan ini. Akan tes TOEFL kapan? Tes TOEFL-nya sudah kemarin, Miss. Kalau yang di UNES, ya sudah. Oke. Jadi sudah memenuhi syarat ya? Sudah. Sudah lega ya. Oke. Ya. Teman-teman UNES ada yang sedang ikut program fast track. Kalau fast track tuh TOEFL skornya harus 450. Okay, thank you, Tommy. Rosa, can you say something, please? Nama saya Rosa. Sedang masih kuliah semester 6 di Pertamina di Jakarta. Okay. Are you in Jakarta or in Semarang now? Semarang, Miss. Semarang. You have the classes online? Yes. Yes, okay. Thank you. Rosa, what is your major, by the way? Logistic engineering. Sorry? Logistic engineering. Logistic engineering, okay. What do you study? It's about supply chain distribution in port or in warehouse, di gudang atau di pelabuhan, ya distribusi sama rantai pasok gitu, Miss. Very interesting. Thank you. Raffi, please tell me about you and your study. Hi, I'm Muhammad Raffi. I study in electrical engineering. Okay. Di Diponegoro University. What semester are you now? Fourth. Yes. Yes. Okay. Thank you, Raffi. Alma, please. Saya Alma. Saat ini berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan psikologi. Okay. Are you in Semarang now? Di Semarang, Miss. Di Semarang, oke. Okay. Jadi Alma ini adiknya Rosa ya? Kakak? Iya, Miss. Iya. What semester are you, Alma? Semester 2, Miss. Semester 2, oke. Baru masuk. Belum pernah ke kampus berarti ya? Sudah?
Sudah pernah ke kampus, Alma? Belum, Miss. Belum ya, masih online terus ya. Moga-moga bisa segera main ke Malang ya. Oke. Thank you everybody. Jadi kita lanjutkan. TOEFL test is for measuring the students' proficiency in academic context. Jadi kita kemarin sudah mengerjakan pretest dan sudah tahu macam-macam yang diteskan itu seperti apa. Konteksnya adalah konteks akademik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala yang diteskan baik dari section pertama sampai dengan section terakhir itu adalah akademik atau formal. Bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris yang formal. Sehingga pada saat nanti kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita untuk khususnya ke TOEFL preparation ini atau ke TOEFL test, maka yang harus banyak kita pelajari adalah reading, teksnya teks-teks yang formal di jurnal dan lain-lain, kemudian listening dan speaking-nya juga seperti itu. Meskipun tidak tertutup kemungkinan kita harus juga banyak belajar hal-hal yang lain. The purpose of the test is also to evaluate the English proficiency of non-native speaker of English. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi atau mengukur kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh bukan penutur asli bahasa Inggris. Jadi yang mengambil TOEFL test adalah yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. It is required by English language colleges and universities. Kalau di Pertamina, apakah Universitas Pertamina apakah ada required-nya, Rosa? Ada, Miss. Ada. Berapa kalau untuk majornya Mbak Rosa? 500. Oh, that's high ya. Raffi, what about you? Kalau di Undip, di teknik mesin? Teknik mesin ya? Is it elektro? Ya. Kalau buat lulus, aku lupa. Tapi kalau kemarin semester 3 itu minimal dapat 400. Minimal. Maksudnya semester 3, apa yang harus dilakukan oleh anak semester 3? Kalau semester 3 itu ada disuruh TOEFL, disuruh TOEFL juga, terus minimal 400 gitu. Harus dikumpulkan ke jurusan? Iya. Oke. Sudah mengumpulkan, Raffi ya? Saya sudah. Sudah. Alma, what about you in your university? Is there any requirement for the TOEFL score for the graduates? Kalau universitas saya ada tes sendiri yang untuk menggantikan TOEFL dan sudah, maksudnya memang sudah bisa diterima di beberapa universitas di luar negeri. I see. Pada saat sebelum lulus ya, jadi semester akhir gitu ya. Okay. Additionally, thank you, Alma. Institutions such as government agencies, business, or scholarship programs may require this test. Jadi kenapa TOEFL test itu banyak sekali? Karena memang sudah banyak yang menggunakan. CPNS itu banyak yang menggunakan, persyaratannya adalah TOEFL, skor tertentu, kemudian melanjutkan studi ke luar negeri juga seperti itu. Ini kemarin sudah. Kita lanjutkan ke success tips. Gimana caranya agar kita bisa meraih skor TOEFL yang kita harapkan? Pertama adalah fokus kepada goal kita. Teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan skor pretest, skor awal itu adalah skor kita saat ini. Fokus untuk goalnya, targetnya ingin skor berapa. Kalau ingin skor maksimal, tentukan ingin berapa agar otak kita semuanya bisa diajak kerjasama. Jadi misalnya kalau sekarang ini saya pengen sekarang saya sudah 400, ingin 500 atau ingin 550, itu perlu usaha yang sangat-sangat keras. Jadi harus apa istilahnya ya, siap
dan ikhlas untuk bisa melewati prosesnya. Dan sekali lagi harus fokus. Jadi kalau sekarang ini targetnya salah satunya adalah meningkatkan skor TOEFL, maka harus fokus dalam beberapa bulan ke depan harus menjadwalkan jam-jam tertentu untuk belajar. Fokus pada saat kita di kelas ini, fokus mengejar target dengan proses yang kita lakukan setiap harinya. Jadi agar kita terarah harus secara konsisten, istiqomah gitu ya istilahnya, untuk kita bisa selangkah demi selangkah maju untuk pada saatnya nanti bisa meraih TOEFL skor yang kita harapkan. Jadi harus fokus. Teman-teman yang terbiasa rapi sudah harus dipersiapkan di laptop buat folder khusus kelas kita, folder tugas, folder resources. Kalau nanti misalnya browsing di YouTube ada video bagus, download, masukkan ke situ. Jadi mulailah untuk bisa lebih terorganisir, merencanakan action plan-nya apa yang harus kita lakukan. Kemudian active and responsive. Aktiflah selama di kelas, kita akan ngobrol. Kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. If you are introverted, kalau tipe orang yang introvert, mungkin agak susah berekspresi, saya malu kalau harus tanya di kelas secara langsung, boleh chat ke saya langsung gitu ya. Kalau kadang-kadang mungkin saya sedang asik menjelaskan, tidak sempat terbaca, moga-moga bisa saya jelaskan secara singkat atau mungkin lebih agak lengkap di WA. Jadi aktif, kalau sedang ada diskusi, ada pertanyaan silahkan dijawab. Kalau ingin bertanya silahkan tanyakan. Mumpung kita ada kelas ya. Kemudian responsif, harus ada respons ya. Kalau ada sesuatu, ada masalah, silahkan langsung dikomunikasikan. Karena salah satu skill abad 21, the 21st century skills, salah satunya adalah komunikasi. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Practice. Nah, ini yang paling penting untuk teman-teman lakukan. Practice. Harus setiap hari. Kalau suka baca buku self development, ada salah satu penulis namanya Malcolm Gladwell. Beliau menulis banyak sekali buku, salah satunya adalah Outliers. Sudah ada audionya di YouTube, mungkin PDF-nya juga sudah ada. Saya pernah beli buku bahasa Indonesianya. Salah satunya yang disampaikan di buku Outliers itu adalah karena buku itu penelitian untuk orang-orang yang ahli itu, kalau mereka sudah ahli itu apa sih kesamaannya. Nah, ternyata ditemukan oleh Pak Malcolm Gladwell ini teori 10,000 hours. Jadi untuk menjadi seorang ahli itu seseorang harus melalui waktu 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari itu 4 jam dalam sehari, setiap hari selama 10 tahun. 10.000 jam. Jadi teman-teman, kalau ingin benar-benar ahli mengerjakan soal TOEFL, apapun soalnya, itu harus praktek sebanyak 10.000 jam. 4 jam sehari selama 10 tahun. Itu insya Allah nanti akan dapat TOEFL skor yang maksimal. Kalau PBT itu maksimalnya 677. Siswa kita sudah ada yang pernah dapat 607. Nah, jadi nggak mitos kalau 677 itu dicapai. Ada yang bisa. Nah, jadi kita juga bisa dengan praktek. Nah, praktek yang seperti apa yang harus kita lakukan? Insya Allah kita akan belajar di level ini ya. Kemudian relax. Jadi salah satu tips untuk bisa sukses belajar adalah suasana hati yang rileks, suasana hati yang gembira, yang ikhlas. Kalau saya lebih suka menyebutnya dengan ikhlas, karena kalau kita sudah ikhlas, sesulit apapun kita hadapi. Jadi teman-teman ikhlaslah untuk bisa menyadari bahwa TOEFL itu nggak mudah, ya. TOEFL nggak mudah, TOEFL susah, ya. Karena memang listening itu susah ya.
kita dengerin kadang-kadang apa sih tadi pertanyaannya udah lewat begitu saja. Apalagi structure ya. Structure, waduh, soal yang ini kelihatannya kok jawabannya benar semua gitu. Harus relax, harus ikhlas, harus diterima bahwa saya harus belajar setiap hari. Jadi silakan mulai dijadwalkan, pengen belajar pagi atau siang atau sore atau malam, yang penting istiqomah. Setengah jam minimal saya sarankan untuk duduk secara khusus belajar. Apakah ada tugas dari saya atau tidak, silahkan istiqomahkan untuk duduk dan belajar TOEFL. Kemudian, nah kita masuk ke materi. The paper version. Kita kemarin ada listening comprehension, structure and written expression, and reading comprehension. Okay, this level we are talking about structure and written expression. For paper-based TOEFL, the structure and written expression section consists of 40 questions. There are two parts: structure, question number 1 to number 15, and the written expression number 16 to 40. Kemarin yang disampaikan itu yang ABCD itu yang susah, itu yang bagian written expression. Kalau yang structure itu kita milih yang membuat kalimatnya betul, tapi yang written expression itu yang membuat kalimatnya salah. Ya, jadi yang structure kita pilih yang betul, yang written expression kita pilih yang salah. Kita akan pelajari skill-skillnya ya. Nah, ini perbedaan antara paper TOEFL test dan computer TOEFL test. Di buku yang kita gunakan ini, buku yang kita gunakan adalah buku Longman, paper TOEFL test dan computer TOEFL test. Kalau sekarang computer TOEFL test sudah digantikan oleh IBT, CBT digantikan IBT. Jadi konversinya, kalau skor Anda adalah 400, maka kalau ambil computer TOEFL test, kemungkinan nilainya atau skornya adalah 97. 450, 133. Jadi misalnya kalau ada requirements yang mengharuskan computer TOEFL test atau IBT skornya sekian, kita lihat konversinya. Okay. General strategies for structure and written expression. Number 1, be familiar with the directions. Begin with question 1 through 15, continue with question 16 through 40. If you have time, return to question 11 through 15. Guess the complete section before time is up. Strategi umumnya seperti ini, familiar dengan direction atau instruksinya, mulai dari question number 1 sampai 15, dilanjutkan sampai 40, kemudian kembali lagi. Kalau nggak bisa, kira-kira, jangan sampai dikosongkan, karena tidak ada penalti. Berbeda dengan computer. Kalau computer salah, langsung diberikan soal yang lebih mudah. Salah lagi, dikasih soal yang lebih mudah. Akibatnya, nanti TOEFL skornya tidak akan tinggi kalau sering membuat kesalahan. Kalau yang paper-based TOEFL, kesalahan itu tidak ada penalti. Tapi kalau yang computer, sekali salah, maka levelnya akan turun pertanyaannya. Sehingga skornya bisa turun nanti. Oke, kita akan lihat materi kita untuk hari ini adalah skill yang pertama. Ada yang sudah membuka course book kita? Sudah sempat lihat-lihat? Tommy, Alma, Rosa, Raffi? Sudahkah? Sudah, Miss. Sudah. What do you read? Yang sudah dibaca bagian apa? Little. Sorry, little? Lihat-lihat aja ya, kenalan. Oke. Okay. The structured questions. Let me make it bigger. Ya, kita lihat secara general. The structured questions. Ini adalah bagian yang pertama, structure. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang bagian berikutnya adalah skill, masuk ke skill ya. Right. Let me share with you our slide for today. By the way, kalau mendengar kata structure, apa yang ada di pikiran Anda masing-masing? Tommy?
What do you think about English structure? Itu Miss, soal yang kosong, ada kata yang kosong kemudian disuruh memilih. Oke. Rosa, what do you think about English structure? Satu kata tentang structure. Susah, mudah, menyenangkan, menantang. Susah, oke. Ya, ini gambaran dari apa yang akan kita lakukan ya. Silabus kita untuk hari ini, insya Allah moga-moga kita bisa menyelesaikan skill 1 sampai dengan skill 3. Rata-rata akan ada 3 skill yang kita bahas setiap sesinya. Untuk TOEFL Preparation 1 level 1 ada 25 skill untuk structure and written expression. Kalau nanti Anda masuk ke TOEFL Preparation 2 level 1, untuk structure yang program kedua itu ada 60 skill. Nah, kita yang di program 1 hanya ada 25 skill. Jadi ini sedikit kalau dibandingkan dengan yang program kedua. So don't worry ya. Oke, hari ini target kita adalah 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10. Sesi ke-6 kita akan tes 1. Tes 1 nanti materinya hanya sampai skill ke-10, kemudian skill berikutnya, tes yang kedua akan mengevaluasi atau menteskan semua skill ini. Jadi silakan dipersiapkan, besok harus menguasai ya. Jangan sampai enggak. Right. Let's see skill number 1. Skill 1 is about subjects and verbs. Subjects and verbs. Let's see the parts of speech in English. Most, I think all languages have these parts of speech. Yeah. In English, there are parts of speech. Parts of speech itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kelas kata, jenis kata. Nouns and pronouns. We have verbs. We have linking verbs. We have adjectives. We have adverbs, prepositions, and conjunctions. Silahkan mulai familiar dengan istilah-istilah ini. Dalam sesi kita nanti akan banyak sekali membahas nama-nama atau istilah-istilah ini. Nouns and pronouns, kata benda dan kata ganti. Verbs, kata kerja. Linking verbs itu bagian dari kata kerja. Nanti ini kata kerja tapi khusus ya. Adjectives, kata sifat. Adverbs itu kata keterangan. Prepositions, kata depan. Conjunctions itu kata sambung. Kata connector atau conjunction. Conjunction ini nanti di beberapa buku bisa juga disebut connectors. Nah, nouns and pronouns. Nouns itu adalah kata benda. Name of people, places, animals, or things. The students speak English fluently. Pronouns take the place of nouns. Pronouns ini menggantikan kata benda. Verbs, adverbs, adjectives, and prepositions. Yeah. Okay, like this. So you can see it. Nouns and pronouns itu biasa digunakan untuk subjects. This one is the verb. And then we have adverbs, adjectives, and prepositions. Yeah, later we're going to see more of this. So we have subject, nouns, and pronouns. Subject itu terdiri dari, bukan terdiri dari, atau yang menduduki bagian atau bagian kalimat subject itu adalah nouns atau pronouns. And then we have the examples. Books, students, Randy. It can be noun phrase, it can be noun phrase, or noun clause. Nanti kita akan belajar
Nouns itu ada yang noun seperti book, students, Randy. Ada yang noun phrase, kata benda yang terdiri dari beberapa kata membentuk noun phrase, frase kata benda. Ada yang noun clause. Kalau noun clause nanti klausa kata benda yang menggantikan kata benda yang terdiri dari subjek dan verb. Kemudian ada pronouns. He, she, it, I, we, you, they. They are pronouns. They're called pronouns. Nah, sekarang yang verb. Ada subjek, ada verb. Verb itu bisa action verb, bisa to be for plus verb in, to be, and then verb 3, and then verb 2, modal and verb 1, have, has, had. Jadi kalau kita melihat verb dalam kalimat bahasa Inggris, biasanya sebuah kalimat ada yang verbnya itu adalah action verb, ada yang verbnya ditunjukkan dengan to be, misalnya I'm a teacher, am itu adalah to be itu juga sebagai verb. Jadi kalau I'm a teacher, to be verbnya yang mana? Verbnya yang am, to be, because to be is also a part of verb. To be plus verb ing. I'm teaching. I'm to be verb ing. Karena present continuous, jadi kita ubah menjadi to be dan ing. Kemudian to be plus verb t. Ini menunjukkan kalimat, ada yang tahu? Kalau ada I am, kemudian be, ada verb 3. I'm locked or I'm stuck. I'm locked inside. Aku kekunci nih di dalam lab, nggak bisa keluar. I'm locked. I am locked. Ada verb 3, it's passive sentences. Nanti kita belajar passive juga. Kemudian ada verb to. Kapan kita pakai verb to? Pada saat kita menggunakan past tense, ya. Semua verb kita pakai verb to. Kemudian ada modal. Modal can, should, could, may, might. Semua modal itu harus dengan verb base atau verb 1 tanpa tambahan apapun. Kemudian ada kata kerja yang dengan have, has, had, dan verb 3. Nah, semua ini itu kita pelajari dari atau dalam tenses. Karena itu kalau ingin mahir di skill pertama ini, maka kita harus tahu dan bisa membedakan apakah sebuah kalimat itu present, past, future, continuous, simple, perfect. Harus mahir di situ. Caranya kita harus tahu konsep dan harus banyak latihan. Nah, sebelum kita masuk ke tadi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. A sentence in English should have at least a subject and a verb. Dalam bahasa Inggris, kalimatnya harus terdiri dari paling tidak atau minimal harus ada satu subjek dan verb. Harus ada subjek dan verb. Kalau tidak ada subjek, tidak ada verb, maka belum lengkap kalimatnya atau kalimatnya belum betul. Harus ada subjek dan verb. Read the sentence, find the subject and the verb. Ya, subjeknya bisa noun atau pronouns, bisa noun, noun phrase or noun clause. Verbnya salah satu dari yang kita lihat tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Let's see the example ya. If you have question, you can raise your hand and ask me the question ya. Example number 1A, was ringing continuously for hours. Was ringing continuously for hours. Kalau lihat kalimat ini, apa yang Anda bisa lihat di kalimat ini? Apakah ada subjek? Nouns atau pronouns? Silahkan dijawab, boleh langsung di unmute saja. Di dalam kalimat ini apakah kita melihat subjek? Apakah sudah ada subjeknya? Do you have a subject in this sentence, everybody?
ada subjek. No, yeah. There is no subject in this sentence. So this sentence is incomplete, ya, belum lengkap. Do you see any verb in this sentence, everyone? Which part is the verb if you see the verb? Ringing, maybe. Yeah, ringing. The verb is was ringing. Satu bagian. Was ringing. Was ringing continuously for hours. Oke, tadi ada bagian-bagian kalimat ya. Kalau saya lanjutkan, was ringing is a verb. Kalau continuously ini apa? Namanya. Continuously. Kalau ini verb, kalau ini tadi ada adjective, ada adverb, ada preposition, ada noun. Nah, continuously ini ada yang tahu nggak ini namanya apa? Raffi, Alma, you can say something in English or in Indonesian? Adverb. Adverb, very good. Adverb, yes. Adverb continuously is an adverb. How do we know that this is an adverb? Usually, an adverb ended with "ly." It gives the explanation to the verb. Ya, seperti namanya adverb. Biasanya adverb ini memberi keterangan pada kata kerja. Was ringing continuously. Berdering secara terus-menerus. Secara, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan secara. So we have the "ly" ending for adverb. So this is adverb. What about for? Do you know what this one is? For. What is it? This is verb, adverb, and this one is preposition, everyone. This is a preposition. For, in, on, at, to, and then next to, beside, behind, between. Those are prepositions. And then over here we have hours. What do you have over here? This one is a verb, adverb, preposition, and hours. What about this one? Yang ini kelas katanya apa? Jenis katanya apa? What do you think? Verb, adverb, preposition. This one is a noun. Hours, jam. Hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Yeah, this one is a noun. Okay, so we need to find the subject. We need to complete this sentence by adding the subject because we know that there is no subject over here. Loudly, in the morning, the phone, the bells. Okay. Kalau tadi kita tahu subjek itu biasanya noun atau pronoun. Jadi A is not the subject because this is an adverb. Ini endingnya "ly". Adverb. Adverb tidak bisa jadi subjek. So we cross this. Jawabannya bukan A. B, in the morning. In the morning is started with in. This is a prepositional phrase. So this is not the subject because it's not either a noun or a pronoun. All right, the phone and the bells, they are both nouns. C dan D ini dua-duanya kata benda. Jadi salah satunya pasti bisa membuat kalimat ini betul. What do you think? Which one is the correct answer between C and D? The phone or the bells? The clue is this one. Was ringing is for singular. Kalau was itu untuk kata benda yang tunggal atau satu. Jadi kita harus mencari kata benda yang satu di sini. Bukan yang jamak. So which one? The phone or the bells? The phone. The phone, yes. So the answer is the phone was ringing continuously for hours. All right, this is the example, number 1. Number 2, or 1B. Newspapers every morning and every evening. What is missing?
Newspapers, yeah, sorry. This should be newspapers. Newspapers every morning and every evening. What is missing from this sentence? What can make this sentence complete? Kurang apa? Ada subjek? Sudahkah ada verb? No, ya. There is no verb. Every morning bukan verb karena diawali dengan every morning dan every evening. Ini adalah adverb of time. This is also adverb of time. So we don't have a verb over here. So we have to look for a verb. We have the subject, but we don't have a verb in the sentence. Delivery or delivered, on time, regularly. Do you think delivery is the answer? Are delivered, on time, or regularly? Kalau dari empat option ini, ada yang sudah bisa jawab? Which one is the answer? A, B, C, D? Tommy, Rosa, Raffi, Alma? B. B. Delivered. Very good. B, yeah, all delivered. Why? Because one, newspapers, we have plural or delivered. This one is a passive sentence, ya. Kalimatnya pasif. Jadi kalimat pasif terbentuk subject, kemudian ada to be, kemudian verb 3. Delivery is a noun. Delivery itu diakhiri dengan y. Ini noun, jadi tidak bisa sebagai verb. On time, ini depannya ada preposition, tidak bisa sebagai verb. Regularly adalah adverb. Jadi pasti jawabannya adalah B. Salah satu-satunya yang verb di sini. Alright, next we have objects of preposition. Yang tadi itu adalah subject and verb. In an English sentence, there should be at least one subject and one verb. Skill 2 is about objects of prepositions. What is object? Object itu adalah object, ada subject, ada object. Object itu adalah ada object of verb, ada object preposition. Let's see the difference, ya. What is object of preposition? Object of preposition is the object or the noun or a pronoun which comes after a preposition, like in, at, of, to, by, behind, and on. A preposition is followed by noun that is called an object of preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Okay, so the first point is that object of preposition is a noun or a pronoun that followed the preposition. A preposition that follows the noun is called object of preposition. If a noun is an object of preposition, then it cannot be the subject of the sentence. This is the example of object of preposition. This is the preposition, and this is the object of preposition. To me is a pronoun. It is in the object position. Kalau pronoun itu ada subject, ada object form. I, you, we, they. For the object position, we have me, I, me, you, he, him, she, her. Nah, kalau mengikuti preposition, maka bentuknya harus dalam bentuk object, because this one is an object of preposition. The color of the book over here is the object of preposition. Nah, itu penjelasan dari object of preposition. To mic, untuk skill yang pertama tadi,
subjeknya adalah noun atau pronoun, tapi kalau di depan noun ada preposition, maka to Mike ini bukan subjek. To Mike is not the subject. So, in this sentence, we have the preposition, prepositional phrase, we have the verb over here, we have a big surprise. This is a noun, yeah, a noun phrase. So the subject is missing. We don't have a subject in this sentence. To Mike ini bukan subjek, jadi kalimat ini belum punya subjek. Kita harus cari subjeknya. Really? The party? Funny? When? Which one is the answer, everybody? A, B, C, D? Yuk. Really? Ya bukan? Bukan, karena really adalah adverb. Is it the party? What do you think? Is the party the answer to this sentence or to this question? Yes. The party is a noun phrase, so this can be the subject of this sentence. Funny is an adjective, and when is a connection or connector or a conjunction. So the only noun over here is the party. So this one is the correct answer. Ya, kita lanjutkan, selesaikan skill 3 ya. Nanti kita setelah ini latihan. Present participles. Present participles. Present participle. Yeah, sometimes it can cause confusion, yeah, because it can be an adjective or a part of the verb, the ing form of the verb. Jadi semua bentuk ing dari kata kerja itu kita sebut present participle. Sitting, reading, listening, watching, all of them are called present participle. Verb ing itu nama lainnya adalah present participle. Kita punya present participle, ada past participle. Present participle adalah bentuk verb ing, bentuk ing dari verb. Past participle ada verb 3 dari kata kerja. The train is arriving at the station now. The train is arriving at the station now. In this sentence, arriving is part of the verb because it is accompanied by is. Arriving is part of the verb because it is accompanied by is. Dalam kalimat ini, is arriving terdiri dari to be, is, kemudian ada present participle arriving. Karena is arriving ini satu bagian, dia sebagai verb. Arriving di sini sebagai verb karena ada is di sini. The train is arriving at the station now. So this one is a verb. Karena bagian dari verb, maka arriving adalah di kalimat ini sebagai verb. A present participle is an adjective when it is not accompanied by some form verb be. Jadi verb ing atau kata kerja bentuk ing hanya bisa ada dalam kalimat sebagai verb kalau dia bentuknya ing atau past participle jika diikuti dengan to be. Jadi mudahnya begini, kalau ada kalimat bahasa Inggris kemudian ada action verbnya berbentuk ing, maka di depannya harus ada to be. Kalau ing, tapi di sininya tidak ada to be, maka kemungkinan bukan verb, tapi adalah adjective. A present participle is an adjective when it is not accompanied by some form verb be. So, verb ing dalam kalimat itu bisa jadi adjective, bisa sebagai kata kerja. Kapan dia sebagai adjective? Pada saat menjelaskan atau pada saat dia sebagai bagian dari kata benda. Like this. Kapan dia sebagai verb? Pada saat dibarengkan atau bersama dengan to be.
The train arriving at the station now is an hour late. Arriving over here is not a verb because it explains the word train. The train arriving, kereta yang tiba. The train arriving at the station now is an hour late. So the subject of this sentence is the train arriving at the station now. This is the subject. The train arriving at the station. This is the subject. This is a verb. This is the verb. Right? In this sentence, arriving is an adjective and not part of the verb because it is not accompanied by some form of be. The verb in this sentence is. This is the verb. Okay? So you see the difference? This one is verb ing, present participle. This one is verb ing to, present participle. In this sentence, the present participle is the verb because it is accompanied by is. But in this sentence, arriving is not the verb, but it is an adjective because it is not accompanied by to be. Ya, silahkan dilihat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Present participle dalam kalimat bahasa Inggris bisa mempunyai dua fungsi. Satu sebagai verb, yang kedua sebagai adjective. Kapan dia sebagai verb? Pada saat ada to be di depannya. Kalau di depannya nggak ada to be, biasanya dia sebagai adjective. Kalau sebagai adjective, dia menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Kenapa ini penting kita ketahui? Karena kalau kita tahu konsep ini, maka kita akan tahu di kalimat kedua ini, oh arriving ini bagian dari subject. Jadi verbnya bukan arriving, tapi is. Begitu ya. Right. This is the example. The film appearing at the local theater is my favorite. The film appearing at the local theater is my favorite. The film ini adalah noun karena diawali dengan the. Jadi penanda noun, kata benda dalam bahasa Inggris itu biasanya diawali salah satunya oleh the. Bisa a, bisa the, bisa plural. Ya. Kalau ada the-nya biasanya itu adalah kata benda. Maka ini kita bisa lihat sebagai subjeknya, the film. Apakah ada verb? Appearing at the local theater. Is over here. Kita sudah lihat is. Is-nya di sini adalah sebagai verb. So this is the verb. Tadi rule-nya nomor 1 adalah dalam sebuah kalimat bahasa Inggris harus ada satu subjek dan verb. Minimal ada satu subjek dan verb. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka yang kita cari adalah yang bukan subjek dan bukan verb. Maksudnya gimana? Kita lihat ya. Is the film is appearing? Nah, kalau is appearing di sini, nanti appearing-nya menjadi verb. Padahal di sini sudah ada verb. So this one later can make this one the sentence incorrect. Karena kalau kalimatnya tunggal seperti ini, harus hanya ada satu subjek dan satu verb saja. Boleh lebih dari satu subjek dan verb? Boleh, asalkan ada connector. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut kata majemuk ya, ada yang setara, ada yang bertingkat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut clause. This sentence is a clause ya, it's a sentence. This one is one sentence. Tidak punya clause karena tidak ada conjunction-nya, tidak ada konektornya. Jadi kita tidak memilih is, kenapa? Karena sudah punya verb ya. So the answer is not is. It. Kalau di sini kita kasih it, maka subjeknya jadi double. The film it appearing. Kalimatnya bisa menjadi salah. So the answer is not it. Was, what about was? It's not correct either. Yeah, it's not correct because we have is over here. So the answer is now. The film now appearing at the local theater is my favorite.
Kenapa? Karena now ini adalah adverb yang bisa ditaruh di sini. Jadi appearing over here is an adjective because it explains the word film, not a verb. Sampai di sini sudah bisa diterima? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, perlu tambahan lagi ya biar lebih jelas. A present participle is the ing form of the verb. The present participle can be part of the verb or an adjective. Yeah? Right, let's do the exercise. Skill 1 to skill 2. Number 1, during the meeting in the office, discuss the schedule. Sudah ada jawabannya, I. Incorrect. Ya. During the meeting in the office, discuss the schedule. During the meeting, during ini adalah salah satu preposition. This is a preposition. In the office, this is also a preposition. Discuss the schedule. Do we have a subject in this sentence, everyone? Sudah ada subjeknya? Do we have the subject in this sentence? In skill 2, we have object of preposition, ya. During is a preposition. In is also a preposition. So the meeting is not the subject. The office is not the subject. So this sentence doesn't have a subject, but it has a verb over here. Yeah, this is the verb, but we don't have a subject in this sentence. So this sentence is not correct. Kalimat ini tidak betul atau belum betul karena belum ada subjeknya. Alright, let's think about number 2. I'm giving you some seconds to think about this sentence. The doctor gave the patient a prescription. Do you think number 2 is correct or incorrect? Does it have a subject? Does it have a verb? And is it correct or incorrect? We are talking about number 2. The doctor gave the patient a prescription. The doctor gave the patient a prescription. If you see a subject in this sentence, if you see a verb in this sentence, then you can say that this sentence is correct. Raise your hand if you want to answer this question. Is it correct or incorrect? Number 2. Correct. Correct. Okay. Can you explain, Rafi, which one is the subject? The subject is the doctor. Which one is the verb? The verb is give. Gave. Very good. This sentence is in simple past tense. So the verb is in the second verb, yeah, second form of the verb. The doctor gave the patient a prescription. Circle the prepositional phrase that come before the verb. And we have the subject, one line, and the double line is the verb. Okay, I'm giving number 3 to Tommy. Please do number 3. Rosa, please do number 4. Rafi, please do number 5. And Alma, please do number 6. Okay, I'm giving you 1 minute, yeah, because we have very limited time. Tommy, please do number 3. Rosa, number 4. Rafi, number 5. Alma, number 6. Decide whether the sentence is correct or incorrect. Please find the subject, find the verb, and if you see a prepositional phrase, find the prepositional phrase. Okay. 2 minutes, yeah. If you have a dictionary, you can use your dictionary. Ini kata kerja atau kata adverb or adjective. You can use your dictionary if you have to. If you have
one. Jangan takut pakai kamus. You have to learn using your dictionary. If you don't have one, you can check online. If a word is it a verb? Is it an adverb? Please check. Okay, 1 minute left. You have 1 minute more to decide. If you have answered, if you know the answer, please raise your hand. Tell me if you have the answer. You can use your own hand or you can use the virtual hand. Yeah. To show that you know the answer, you can raise your hand if you have finished. Kalau sudah selesai, sudah tahu jawabannya, oh ini pasti correct. Oh, yang ini incorrect. Raise your hand, please. The tall evergreen trees along the road, the watch in the jewelry box needs a new battery, pleasantly greets everyone in all the offices every morning. Okay, 2 minutes have passed. Tommy, have you got the answer for number 3? Correct. Insyaallah. Okay. Insyaallah. Ya, silakan diberikan penjelasannya. Why do you think it's correct? Incorrect, Miss. Incorrect. Sorry. Yeah. Kenapa incorrect? Why is it incorrect? There is no verb. There is no verb. Which one is the subject? The tall evergreen trees. Very good. The tall evergreen trees. This is the subject. Very good. Along the road. What about this one? This is the prepositional phrase, yeah. Along is a preposition. So you can find the list of preposition to know whether one word is a preposition or not. Okay, so this sentence is incorrect because it doesn't have a verb. Good. Rosa, what do you think for number 4? Correct, Miss. Correct, yeah. Which one is the subject? Or the watch in the jewelry box. Very good. Which one is the verb? Needs. Needs, yes. The watch and needs, yeah. So this one is correct. Ravi, number 5. Correct. Correct. Yes. Do you see the subject? Everyone. Everyone? Okay. What about the verb? The verb is greets. Greets. Good. Please respond, everybody. Give your opinion. Do you think number 5 is correct or incorrect? Tommy, Rosa, and Alma. Do you have the same opinion with Rafi that number 5 is correct? Do you also think that number 5 is correct, everyone? Ya, oke. Keburu duhur ya, kita bahas saja. Ya, pleasantly greets everyone. Nah, the position of subjects usually is before the verb, everybody. So, everyone over here is after the verb. Greets everyone. Greets everyone. Menyapa semua orang. So, yang menyapa siapa? Itu adalah subjeknya. Semua orang itu adalah yang disapa. So this one is the object. Yeah. So we don't know who greets the person. Pleasantly, it ends with "ly." So this is the adverb. Greets is the verb. That's good. But everyone over here is not the subject.
this is the object because somebody greets everyone, or people greet, somebody greets everyone. This is the object of the verb. Jadi ada object preposition, ada object of the verb. Everyone over here is the object of the verb because the position is after the verb. So the sentence doesn't have a subject. So the sentence is incorrect because it doesn't have a subject. Yeah, everyone is not the subject, but the object of this verb. Alma, your turn. In the office of the building, across the street, from the park, on the corner. What do you think? Incorrect, Miss. Incorrect. Yeah. Yes. What do you think? Why do you think this one is incorrect? Because no subject. There is no subject and no. Do you see any verb? No verb, yeah? No verb, yeah. In the office, this one is a prepositional phrase. Across the street is also a prepositional phrase. From the park is also a prepositional phrase. On the corner, it's also a prepositional phrase. Jadi hanya kumpulan prepositional phrase, bukan kalimat, karena tidak ada subjek, tidak ada verb. So this sentence is incorrect. Okay. Yeah. Right. Any question, everyone, about this skill? I'm going to show you a supplementary exercises. Ya, kalau hanya mengerjakan soal-soal yang ada dalam latihan course book kita, skillnya yang terbangun kurang kuat. Karena itu saya berikan materi tambahan. Nanti akan saya share filenya ke Telegram group kita. I'm going to show you what that one is. Ya. So the supplementary material is called English Grammar in Use. Okay. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang present tense, kemudian past tense, ada future. Nah, kita masing-masing harus tahu present tense itu yang seperti apa, present continuous itu seperti apa. Kemudian, so this is the cover. Yeah. The book is English Grammar in Use, 3rd edition by Raymond Murphy. 312 pages. So we're going to use this as also one of the sources. Yeah, you can see the contents over here, and each of the unit gives us the explanation of the grammar points. Ya, kalau mengerjakan soal yang ada di buku kita di TOEFL sangat-sangat kurang, tidak cukup, karena kita harus kuat dalam materi-materi strukturnya, dalam tenses dan lain-lain ya. Let's see unit 1. This will be your homework, everybody. Present continuous, this is the explanation. Kalau ingin tahu penggunaan present continuous itu untuk apa saja, silahkan baca unit 1. Your homework will be, jangan kaget kalau saya kasih banyak PR ya, because this is for your own sake. Kalau saya hanya kasih tugas sedikit, nanti progresnya untuk mencapai skor maksimal itu makan waktu lama. Jadi biar cepat saya kasih tugas langsung banyak. Is it okay with you? Saya dimaafkan ya. Okay, exercise 1. Unit 1, okay? This will be your homework. Unit 1. Unit 2 is about present simple. Unit 3 is about present continuous and present simple. Perbedaan antara present continuous dan present simple. This is unit 3. Unit 4 is about present continuous and present simple. Unit 5 is about past simple. This one. Unit 6
is about past continuous. I was doing Unit 7, Unit 8, present perfect 2, present perfect continuous. Oke, sementara yang ini Unit 10. So I'm giving you Unit 1 to Unit 10 exercises, right? This is homework number 1. So let's see the second one. We have covered skill 1, subjects and verbs. This is the exercise. You have to do number 3 to number 10 for exercise 1. Yeah, this will be your second homework. Exercise 1, number 3 to number 10. Skill 2, objects of prepositions. You have to do exercise 2, number 3 to number 10. We have discussed this one. Tadi kita sudah bahas ini, exercise skills 1 to 2. So you have to do number 7 to number 10. Okay? Yeah. And the third one is present participle. Yeah, present participle. Exercise 3, number 3 to number 10. Right. And the TOEFL exercise, yeah, skills 1 to skills 2. So the homework is the one from English grammar in use, number 1 or exercise 1 to exercise 10, unit 1 to unit 10. And then the next one is the one on our course book, exercise 1. I'll put this to our Telegram group, don't worry. I'm going to give you the list of the homework. Exercise 1, exercise 2, exercise skills 1 and 2, number 7 to number 10, TOEFL exercises, and exercise 3. Yeah. Okay. That's it for today, everybody. Today we have finished skill 1, skill 2, and skill 3. Please do the exercises. If you have questions, if you have problems during when you do the homework, please ask me. Is there any question before we finish, everybody? You have no question? Okay, then let's close today's session, everyone. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Please send or submit your homework to my personal Telegram because you have to answer the questions. If you can, it's up to you if you want to print the book or do it online do the exercises on the laptop and then send me the file. It's okay. Yeah. So find the way how you want to do the exercises. Ya, bisa dicetak, dijawab secara tertulis dengan tulisan tangan, difoto, diserahkan ke saya fotonya, atau dikirim dengan PDF, jawabannya di screenshot. It's up to you. Ya, yang penting give me the answers. Okay, thank you very much everyone. Thank you Tommy, Rosa, Raffi, and Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Let's see if we can do the class on Thursday ya. Please let me know. Sampai dengan hari Rabu silahkan dipertimbangkan apakah kita bisa ada kelas sesi berikutnya, sesi ketiga hari Kamis jam 2.30 ya. Saya beri waktu sampai dengan hari Rabu. Kita akan memutuskan apakah hari Kamisnya akan ada kelas tambahan atau tidak. Please tell me if you have another schedule for Thursday. Yeah, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week. You can. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, you can leave the meeting, everybody. Miss, konfirmasi untuk jadwalnya di mana? Di
Di Telegram group aja, biar teman-teman yang lain bisa lihat. Oke, thank you Rosa. See you everyone.